Oke, untuk video kali ini kita akan membreakdown ya teman-teman, salah satu pekerjaan saya membuat iklan untuk Amway. Di sini diambil atau di shoot dengan menggunakan Sony FX6, lalu untuk lensanya itu pakai zoom film. Ada beberapa footage yang akan kita breakdown. Ada rice cooker sama ini lupa aku, Nova ini, Noxa maaf maksudnya. Oke, kita ke sini dulu ya teman-teman, di shot yang ini. Oke, jadi di sini aku untuk color manajemennya menggunakan DaVinci White Gamut ya teman-teman. Aku langsung ke Node IDT seperti biasa ya teman-teman, dari S-Log 3 ke DaVinci White Gamut. Lalu di sini untuk ODT-nya dari White Gamut ke Rexion Online Gamma 2.2. Lalu di sini ada kontras. Di sini ada node primary. Node primary di sini aku gunakan untuk memperbaiki white balance karena aku ingin memperbaikinya itu S-Log-nya, jadi bukan white gamutnya yang di IDT ini ya teman-teman. Dan yang saya gunakan adalah temp dan tint gitu. Lalu untuk node yang ini adalah noise reduction. Saya perbaiki untuk noise reduction-nya. Walaupun tidak terlihat ya teman-teman, tapi kalau di zoom nggak tahu ya, kalau di YouTube nanti ya teman-teman, ada sedikit noise dan aku cuma merapikan aja di sini ya teman-teman. Lalu untuk di sini ada paralel, di sini khusus untuk rice cooker teman-teman. Oke, aku matikan dulu ini. Nah, di sini khusus untuk rice cooker. Kalau teman-teman bisa lihat, ini aku menggunakan masking menggunakan power window rice cooker di sini. Lalu next di sini skin tone. Di sini ada skin tone, di sini ada rice cooker. Di sini untuk background ya teman-teman. Ini untuk background yang apa ini namanya, warna ini. Jadi aku gunain alpha aku tarik ke node background. Jadi nanti aku akan invert, jadi selain ini kan hampir sama teman-teman. Kalau kita select pasti warnanya akan terkena. Kalau kita disable warnanya seperti ini, rice cookernya. Jadi aku gunain alpha, lalu aku balik, jadi biar lalu aku select ya, jadi biar nggak kena untuk rice cookernya. Lalu di node di sini aku nggak kasih nama, lupa ini. Di sini ada ini apa ini namanya ya, kalau teman-teman tahu. Jadi di sini ya teman-teman, ini sebelum, ini sesudah. Jadi kita mau fokus ke rice cooker. Jadi kalau ini berwarna, jadi nanti orang awam atau orang yang baru lihat bisa fokusnya ke sini langsung, bukan ke rice cookernya gitu. Kemarin Bapak direkturnya juga minta ini untuk dikurangin untuk intensitas saturasinya. Lalu di sini ada beras ya teman-teman. Di sini ada beras. Lalu di sini aku bikin lighting, pencahayaan dari kanan ke kiri seperti ini. Karena memang source lightingnya kalau dilihat dari shadownya ya teman-teman, itu dari kanan ke kiri. Dan di sini aku memperbaikinya atau mempertegas lagi. Lalu di sini ada rice cooker, aku tambahin untuk penajaman rice cookernya. Aku gunakan blur and blur ini ya teman-teman, sekitar 47. Lalu di sini ada node lagi, ini untuk aku ngurangin intensitas sebelah bawah. Jadi di sini biar agak gelap dikit. Lalu di sini ada kayu ya teman-teman. Warna-warna kayu ini terlihat terlalu sama seperti ini tadi, terlalu pop up ya warnanya. Jadi kita kurangin dengan cara apa? Di sini aku menggunakan alpha ya teman-teman. Jadi kalau kayu kita select itu sebenarnya semuanya akan terkena teman-teman. Jadi itu. Jadi kayak beras, kayak tangan gitu-gitu akan kena kalau ini kita lepas ya. Makanya aku pakai alpha di sini ya teman-teman. Lalu aku invert dan hanya kayu aja yang bakalan terkena gitu. Di antaranya skin tone, terus ini tadi jajan ini, terus beras.
Jadi selain itu tidak akan terkena gitu. Oke, yang ini ada apa namanya? Nulls di sini seperti all adjustment ya teman-teman. Jadi aku gunakan untuk memperbaiki not yang udah aku kerjakan di belakang. Jadi di sini aku exposure-nya aku naikin lagi seperti ini. Lalu di sini ada HSV ya teman-teman. HSV di sini seperti biasa space transform, cuman aku gunainnya menggunakan RGB mixer. Oke, di sini ada loop di sini aku building menggunakan RGB mixer teman-teman. Jadi kalau aku zoom segini ya teman-teman, ini sebelum agak pinky ya, agak magenta, ini sesudah agak hijau. Jadi aku sesuaiin dengan paletnya, karena kan produknya warna hijau ini. Sebelum sudah hijau. Lalu di sini hanya ada sharpness dan di sini ODT sudah. Ini pack shot. Oke, jadi di sini kita akan ambil frame yang di sini. Oke, aku akan sedikit zoom aja. Oke, aku akan disable semua. Jadi seperti tadi di sini ada noise reduction ya. Ini primaries, ini IDT, lalu ODT-nya di belakang. Lalu di sini kontras. Kalau kita lihat reservoir ornament-nya ya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nih reservoir ornament jadi kuning dia. Kuning. Terus ini kontras, ini WB-nya. Oke. Di node ini paralel ya teman-teman. Paralel node. Jadi di sini ada untuk topping ini ya. Toppingnya kita kurangin apa namanya? Saturasinya. Di sini untuk beras ya teman-teman, kita tracking juga, semuanya kita tracking teman-teman. Di sini juga kita tracking, tuh. Jadi kita tracking semuanya. Tuh. Oke, di sini beras kita tracking juga. Kita masking, kita tracking ya. Jadi grading tuh nggak hanya merubah warna, hue, apa menambah saturasi, mengatur apa namanya gelap terang enggak, tapi ya seperti ini kadang kita harus lakukan gitu, apalagi untuk komersial gitu. Itu ya seperti itulah. Jadi teman-teman harus semangat ya. Oke, di sini untuk nasi goreng ya teman-teman. Lalu di sini ada silver plate-nya. Ini sebelum, ini sesudah ya teman-teman. Ini tadi kegeser kayaknya. Tuh harusnya gini. Oke. Ini untuk rice cookernya. Jadi ini sebelum ya, ini sesudah. Sebelum sesudah ya, kita tracking juga semuanya. Oke. Lalu di sini ada background. Jadi background apa namanya? Kitchen. Jadi ini aku tarik alfanya lagi-lagi, aku letak di node background. Jadi selain warna rice cooker, nanti kita invert ini. Kita jadi bisa selection gitu. Karena kan kalau kita mau selection baik itu rice cooker ataupun ini apa namanya? Kitchennya akan ikut semua warnanya karena sama gitu. Oke. Di sini untuk pencahayaan ya teman-teman. Ada lighting dari kanan ke kiri, ada apa namanya? Pengurangan cahaya dari kiri bawah ke atas. Ini untuk topnya ya teman, aku kurangin. Oh nggak kelihatan, sorry. Jadi ini sebelum, kalau dilihat kan nggak enak ya, karena kan kita tadi mencoba nambah ini kan, nambah pencahayaan dari kiri ke kanan. Jadi otomatis ini juga akan terlalu bright. Jadi aku kurangin yang atas ini. Jadi ini kurang tapi di sini tetap oke. Lalu ini untuk apa namanya? Sharpness produknya. Lalu ini fokus ke kitchen ya teman-teman. Jadi kitchennya kita perbaiki lagi baik itu warna dan apa namanya kromanya. Lalu di sini nasi ya teman. Jadi kalau bisa dilihat ini sebelum ya terlalu kuning, beda dengan yang di atas ini. Ini sesudah. Jadi sama. Oke, kita aktifin dulu. Di sini kayu seperti tadi ya teman-teman.
Jadi ini sebelum ya, terlihat kayunya terlalu saturated, jadi keluar dari palet utamanya gitu. Oke, kita kurangin, lalu HSV kita tambah ya seperti tadi menggunakan apa namanya layer mixer. Mungkin teman-teman akan jarang ya melihat, biasanya orang menggunakan HSV itu dengan apa namanya dengan tools gain, tapi di sini aku menggunakan RGB mixer. Itu nggak apa-apa, teman-teman bisa juga gunakan gain atau gamma juga bisa sih, tapi kalau untuk khusus di sini saya menggunakan RGB mixer gitu. Teman-teman coba aja nggak apa-apa gitu. Ini 0 seperti tadi, aku tambahkan saturasinya, maaf bukan saturasi, exposure-nya. Di sini look ya teman-teman. Looknya look 1, lalu di sini ada look 2. Look 1 ini kemarin seingat aku tuh terlihat terlalu cool, jadi ingin ditambah sedikit warm. Jadi seperti ini. Lalu ini sharpness. Oke, gitu. Ini shot yang ada orangnya. Oke. Harusnya di sini ada satu note lagi teman-teman. Note noise reduction, karena di sini terlihat kasar ya teman-teman. Oke, kita akan coba tambah 2 cukup. Oke. Oke, kita ke next note. Di sini, nah di sini ada talentnya teman-teman ya. Kita akan breakdown seperti tadi. Oke, ini note sebelum ya teman-teman. Di awal ini ada ODT seperti biasa, Rexecon Ornament. Lalu di sini karena terlalu terlalu under exposure-nya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, terlalu under. Jadi hampir tengah-tengah ke bawah lah gitu. Untuk Rexecon Ornament aja gitu, bukan lock gitu. Jadi di sini exposure-nya aku tambah ya teman-teman. Otomatis kan shadow-nya naik dan noise-nya nambah. Makanya aku kasih noise reduction untuk di sini. Ini oke. Lalu aku bikin kontras seperti biasa. Lalu ini white balance. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk primary notes-nya. Lalu untuk secondary note-nya di sini background, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada background menggunakan qualifier seperti ini. Ini menggunakan qualifier. Lalu di sini produk seperti ini ya, produk aku gunakan ini. Lalu aku adjust untuk produknya before after. Lalu di sini skin tone teman-teman, aku gunakan qualifier. Ini skin tone. Lalu di sini pencahayaan seperti ini. Ini untuk sharpness di produk. Ini untuk apa namanya adjustment skin tone lagi. Aku ambil channelnya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang namanya selection lagi. Jadi kalau kita ingin memperbaiki di sini tapi tanpa menggunakan note itu gitu. Karena kan biasanya kalau satu note kita mau oke nih udah oke, tapi kita kalau mengubah di situ akan merusak note yang ini yang udah kita building. Kita bisa bikin note di selanjutnya gitu. Lalu kita tarik channel alfanya gitu. Seperti itu. Lalu di sini ya tadi skin tone sama ya teman-teman. Untuk di sini tadi juga aku ngambil apa namanya alpha dari skin tone. Kenapa? Karena kan kalau kita nggak ambil, otomatis daerah skin ini nanti akan terkena ini teman-teman. Jadi aku nggak ingin daerah skin tone-ku itu terkena pencahayaan yang aku bikin dari kanan ke kiri ini. Ini seperti ini. Kalau dilepas pasti akan terkena skin tone gitu. Oke, lalu di sini ada face. Oke, di sini kayaknya kelepas ya teman-teman. Aku letak di sini. Lalu di tracking kurang lebih seperti itu. Lalu ini ada highlight recovery ya teman-teman, skin highlight recovery. Jadi ini sebelum ya terlihat
bright banget di sini. Ini sudah, sebelum sudah. Lalu di sini ada cabenya itu terlalu oversaturated, kita kurangin ya teman-teman. Ya kita masking, lalu kita qualifier juga, tekniknya seperti itu. Jadi biasanya aku tuh mengcombine, contoh kita udah qualifier nih satu color gitu, dan ternyata masih ngikut color lainnya gitu, ya udah kita masking. Lalu ternyata footage-nya moving, nggak still gitu, ya udah kita harus tracking gitu. Terus waktu di tracking ternyata lepas-lepas, ya udah kita manual benerin gitu. Ternyata kita nggak mau capek, coba gunain bisa pakai Magic Mask atau pakai tools lainnya yang dapat ngebantu itu. Cuman kadang kalau kita pakai Magic Mask itu belum tentu juga itu akan selalu kebaca gitu oleh DaVinci Resolve. Kadang juga lepas-lepas juga gitu. Jadi teman-teman bisa memilih, kalau aman pakai Magic Mask udah nggak usah perlu pakai Power Window untuk maskingnya gitu. Tapi untuk hal-hal terkecil kayak gini, kadang aku cuma pakai Power Window aja. Karena apa? Karena lebih ringan gitu. Komputer kita atau Mac kita itu kerjanya lebih ringan gitu. Oke, sini cabe ya. Di bawah ini ada kitchen seperti ini teman-teman. Ini aku ambil source-nya dari backgroundnya kan tadi termasuk kitchen ya. Aku tarik ke sini, lalu aku bikin power window. Setelah itu baru deh aku adjust. Ini aku turunkan lagi untuk gamanya di sini seperti itu. Lalu di sini ada DCTL ya teman-teman. Aku menggunakan DCTL, salah satu produknya Mononotes ya teman-teman. Jadi aku adjustment pakai DCTL. Ini before after. Lalu di sini ada nulls lagi, aku tambahkan exposure-nya menggunakan HDR. Lalu di sini ada all adjustment. Kenapa bang nggak digabung di sini aja gitu? Jadi ini sebenarnya kemarin lebih ke koreksi dari directornya gitu. Jadi aku nggak menambahkan note lagi. Jadi aku pingin jadi ya fokus ke correctionnya aja di sini. Yang ini yang udah aku building tuh ya udah gitu. Lalu di sini ada sharpness. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk breakdown color grading. Jadi jika teman-teman suka dengan konten breakdown, jangan lupa di like atau di share. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya.